Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, jumpa kembali bersama saya Rodatillah di channel Ummahatul Qura. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat yang ke-19. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membaca secara pelan-pelan yang disertakan dengan uraian tajwid dan juga diikuti dengan penetapan makharijul huruf yang benar. Jadi bagi para jemaah yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe ya, di like dan share. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita mulai. Kita awali dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير.
Au kasayyibim. Au, di sini ada waw sukun sebelumnya berharakat fathah. Ini dinamakan dengan harf lain. Jadi cara bacanya itu cukup dilunakkan saja tanpa harus dipanjangkan. Auka, auka. Jadi ya. Kemudian ka dibaca pendek. Tempat keluar makharijul huruf kaf ini yaitu di pangkal lidah yang agak jauh dari anak teka. Kita tempelkan pada langit-langit yang keras. Jadi tempelkan lidah bagian belakang agak ke tengah sedikit ya kalau dibandingkan dengan makhraj qa ya. Pada langit-langit yang keras. Jadi kita tempelkan ka, kakiku ak. Jadi di sini ada hamesnya ya. Hamesnya itu yaitu desis angin. Kakiku ak. Jadi bukan ka ya, tapi ka. Kemudian so, ini cara baca so-nya dipendekkan ya. Makharijul huruf shad ini yaitu ujung lidah dan permukaan sejajar dengan dua gigi seri bagian depan dengan sedikit renggang antar keduanya. Jadi tidak menempel ya antar ujung lidah dengan gigi seri bagian depan, itu ada renggangnya. Ya. So, si, su, aus. Jadi ini sifatnya safir ya. Jadi kalau safir itu anginnya itu lebih jelas kalau dibandingkan dengan hamas ya. Kemudian shayyibim ini ada tasydid dia. Jadi cara bacanya itu ditekan ya. Ditekan so-nya kemudian dileburkan suaranya ke ya. Shayyi au ka shayyi ya. Kemudian yi dibaca pendek. Bimmi. Di sini ada tanwin atau baris dua bertemu dengan huruf mim yang bertasydid. Ini dinamakan dengan idgham bi-gunnah. Jadi cara bacanya itu didengungkan ya. Cukup ditekan banyak kemudian ditahan 2 harakat langsung dileburkan suaranya ke mim. Au ka shayyibim ya. Bim ditekan kemudian ditahan 2 harakat baru dileburkan suaranya ke dalam huruf mim. Bimmi ya. Kemudian mi dibaca pendek nasa. Di sini ada alif lam asyamsiyah. Sesudah alif lam terdapat huruf syamsiyah yaitu sin ya, sa. Jadi cara bacanya itu yaitu ditekan nunnya masuk ke huruf sin atau bisa juga dikatakan dengan idgham syamsiyah karena ini sifatnya memasukkan ya, memasukkan bunyi nun ke dalam sin. Minassa ya, ditekan dulu nunnya. Minassa ya. Sa posisi huruf sin ini yaitu bunyi anginnya itu jelas ya karena sifatnya safir. Jadi tipis bacaannya. Sa si su bas ya. Sa si su bas ya. Sa dibaca pendek, kemudian ma minas samai ya. Ma-nya di sini ada mad tabi'i yaitu ada alif sebelumnya harakat fathah, kemudian bertemu dengan hamzah dalam satu suku kata, dalam satu kalimat. Jadi samai ini berada dalam satu makna. Maka ini dinamakan dengan mad wajib muttasil. Jadi cara baca mad wajib muttasil ini yaitu dipanjangkan boleh 4 sampai 5 harakat, harus konsisten dengan nafas. Kemudian i dibaca pendek fihi. Di sini ada ya sukun sebelumnya berharakat kisrah ya. Ini dinamakan dengan mad tabi'i. Cara bacanya cukup dipanjangkan 2 harakat saja. Kemudian hi dibaca pendek ya. Zuluma, zunya dibaca pendek ya. Kemudian lu juga pendek, kemudian ma dibaca panjang. Karena di sini ada harakat fathah tegak berdiri, ini dinamakan dengan
mad tabi'i muqaddar. Jadi cara bacanya cukup dipanjangkan 2 harakat saja. Kemudian tuwa fihi zulumatun wa. Di sini ada tanwin bertemu dengan waw yang bertasydid. Ya, ini dinamakan dengan idgham bi gunnah, sama seperti tanwin bertemu dengan huruf mim yang bertasydid, ya. Jadi cara bacanya itu yaitu tuwa, ditekan tu-nya, kemudian ditahan suaranya 2 harakat, dileburkan suara tu ke dalam bunyi waw. Zulumatu wa tuwa. Jadi jangan langsung ya, ditahan dulu suaranya. Jangan tuwa ditekan aja. Itu bacaan yang salah. Yang benar itu ditahan 2 harakat. Ditekan kemudian ditahan 2 harakat, baru suaranya dileburkan ke dalam bunyi waw. Zulumatu wa ra'du. Wa dibaca pendek, kemudian ra ini hukum bacaannya itu tafkhim ya, tebal karena ra-nya berharakat fathah. Kemudian di sini ada huruf ain ya. Ini bukan hamzah namun ain. Letak makharijul huruf ain ini yaitu di tenggorokan bagian tengah. Jadi ini sifatnya tawassut. Tawassut itu tidak begitu ditekan juga tidak begitu dilepas ya. Tapi dialirkan setengah saja. Wara'du, jangan wara ya, jangan wara'du ya, itu bacaan yang salah, namun dialirkan setengah. Zulumatu wara'du wabaraq. Duwa, di sini ada tanwin bertemu dengan waw yang bertasydid. Ini juga dinamakan dengan idgham bi gunnah, sama seperti tuwa. Cara bacanya ditekan kemudian ditahan suaranya 2 harakat, dileburkan ke dalam bunyi waw. Wa ra'du wa ya. Wa-nya dibaca pendek kemudian baraq. Ini ada ra sukun sebelumnya berharakat fathah. Jadi kalau ra sukun itu yang berharakat fathah sebelumnya, maka itu dinamakan dengan hukum bacaan ra tafkhim ya, tebal. Jadi ujung lidahnya terangkat ke atas. Wa barqa. Di sini ada huruf qaf ya. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, huruf qaf ini sifatnya adalah qalqalaf. Jadi qalqalaf itu adalah huruf yang dipantulkan ya. Kemudian di sini ada tanda wakaf jaiz ya. Jadi kalau tanda wakaf jaiz di sini boleh untuk berhenti juga boleh untuk meneruskan ya. Jadi di saat kita sudah berhenti di sini, maka huruf qaf ini yaitu dipantul dengan pantulan yang keras atau berat ya. Karena di sini huruf qalqalafnya terdapat di akhir kalimat, maka ini dinamakan dengan qalqalaf kubra ya. Jadi pantulannya kuat. Wa barqa ya. Kemudian yaj'alu. Yaj'alu di sini ada huruf jim yang sifatnya adalah qalqalaf, memantulkan sama seperti huruf qa ya. Jadi di sini karena posisi jimnya yaitu sukunnya di tengah kalimat, maka ini qalqalafnya adalah qalqalaf sughra, berbeda dengan qaf yang letaknya di ujung kalimat atau di akhir kalimat ya. Di sini pertengahan, maka cara pantulkannya itu yaitu setengah saja, pantulan ringan. Ya ja'a, jangan terlalu kuat, jangan ya ja'a ya. Ya ja'alu, ini ain a ya, bukan a. Jadi jangan salah posisi makhrajnya, jangan dikeluarkan melalui janur hidung, tapi lewat tenggorokan bagian tengah. Ya ja'a ya. A-nya dibaca pendek. Kemudian lu ada waw sukun sebelumnya berharakat dhammah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i. Cara bacanya cukup dipanjangkan 2 harakat saja. Kemudian na dibaca pendek
A dibaca pendek, so di sini ada alif sebelumnya berharakat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i. Cara bacanya cukup dipanjangkan 2 harakat saja. So. Jadi cara melafadzkan bunyi huruf so ini yaitu ujung lidah dan permukaannya sejajar dengan 2 gigi seri depan yang atas dengan sedikit renggang antar keduanya. Jadi antar ujung lidah dengan gigi seri yang atas itu tidak menempel ya atau tersentuh. Jadi di sini cara mengeluarkan hurufnya itu sifatnya safir. Jadi anginnya itu jelas ya. Al-sabi'a ya. Kemudian bi dibaca pendek, a dibaca pendek, kemudian hum fi. Di sini ada mim sukun. Sesudahnya terdapat huruf fi ya. Maka mim sukun bertemu dengan huruf fa itu adalah idhar syafawi. Cara baca idhar syafawinya itu jelas bunyi mimnya atau bunyi m-nya. Cara bacanya cukup ditekan hanya kemudian langsung masuk ke huruf fi. Hum fi tanpa perlu ditahan. Yaj'aluna asabi'ahum fi'a. Di sini ada ya sukun sebelumnya berharakat kisrah. Nah, ini merupakan mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Fi satu kalimat, kemudian adhanihim satu kalimat. Ketika huruf mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat, maka ini dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Jadi cara baca mad jaiz munfasil ini yaitu dipanjangkan boleh 4 sampai 5 harakat, harus konsisten dengan nafas. Kemudian adza. Ini dibaca panjang karena ada harakat fathah berdiri tegak yang terdapat pada hamzah. Ya, ini dinamakan dengan mad badal. Jadi mad badal itu adalah mad pengganti hamzah yang terdapat pada alif di awal kalimat. Jadi cara bacanya dipanjangkan 2 harakat saja. Kemudian dzani. Dza di sini ada alif, sebelumnya ada harakat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i. Cara bacanya cukup dipanjangkan 2 harakat saja. Kemudian ni dibaca pendek. Himmi. Di sini ada mim sukun bertemu dengan mim yang bertasydid. Jadi mim sukun bertemu dengan mim yang bertasydid itu dinamakan dengan idgham mimi ya, atau juga disebut dengan idgham mislain karena dari segi makhrajnya dan juga sifatnya sama, yaitu mim ketemu huruf mim ya. Jadi cara baca idgham mimi itu yaitu ditekan hanya, kemudian ditahan suaranya 2 harakat masuk ke dalam mim yang kedua. Fi adhanihim minas. Jangan langsung ditekan masuk ke dalam mim ya. Himmi itu tanpa suara ditahan, itu bacaan yang salah. Namun didengungkan dulu sehingga masuk suaranya ke janur hidung, baru dileburkan suaranya ke mim. Himmi ya. Kemudian mi dibaca pendek nassa. Di sini ada alif lam asyamsiyah ya. Sesudah alif lam terdapat huruf asyamsiyah yaitu shad. Jadi cara bacanya itu ditekan nunnya langsung dileburkan suaranya ke dalam huruf shad ya. Atau biasa juga disebut dengan idgham syamsiyah karena di sini memasukkan ya. Jadi alif lamnya itu tidak dibaca. Minassa ya. Kemudian sha dibaca pendek, wa di sini ada alif sebelumnya berharakat fathah. Jadi ini merupakan mad tabi'i. Cara bacanya dipanjangkan 2 harakat saja. Kemudian ai ini dibaca pendek. Ini bukan hamzah ya, bukan i ya. Bukan i tapi ai. Ya, letaknya di tenggorokan bagian tengah. Ai. Minas sawa'i. Ya. Ai dibaca pendek. Kemudian naqi ini dibaca pendek ya. Cara melafadzkan makharijul huruf qa ini
yaitu pangkal lidah yang dekat dengan anak teka kita tempelkan pada langit-langit yang lunak. Qa ya. Sifatnya itu tebal ya, cara bacanya qa. Kemudian ha ini dibaca pendek. Ini ha kecil ya, atau biasa disebut dengan ha pedas. Jadi di sini ada aliran nafas yang berdesis angin ya. Ha. Jadi dia agak lembut ya. Ha hayya atau bah ya. Jadi ini bukan ha ya, bukan ha besar tapi ha kecil ya. Kemudian za dibaca pendek ya. Za-nya cara melafadzkan huruf za ini yaitu ujung lidah ditempelkan ke ujung gigi seri bagian depan yang atas ya. Kemudian ral maut, ini ra-nya dibaca tebal karena ra berharakat fathah ya. Jadi di sini ada alif lam al-qamariyah. Sesudah alif lam terdapat huruf qamariyah yaitu mim ya. Jadi cara bacanya itu jelas ya, atau juga biasa disebut dengan idhar qamariyah. Jelas bunyi lamnya. Ral maut ya. Kemudian maut di sini ada waw sukun, sebelumnya berharakat fathah ya. Kemudian ada ta satu lagi yang sudah kita sukunkan. Maka ini waw sukun yang sebelumnya berharakat fathah ini dinamakan dengan mad lain ya. Yang seharusnya harf lain, waw sukun sebelumnya berharakat fathah adalah lain, harf lain. Jadi kalau misalkan sudah kita wakaf di sini, maka dari harf lain berubah menjadi mad lain. Jadi cara bacanya itu dipanjangkan ya, boleh 2 harakat. Hadzaral maut. Ya, kemudian di sini di ujungnya ada huruf ta. Sebagaimana kita ketahui kalau ta itu disukunkan, maka di sini ada desis angin karena sifatnya hamas ya. Maut ya. Ada s-nya, ada bunyi anginnya ya. Kemudian di sini ada tanda wakaf al-waqfu aula. Jadi tanda wakaf ini berhenti lebih bagus kalau ketimbang disambung atau diteruskan ya. Jadi kita wakaf saja di sini. Maut ya. Kemudian wallah di sini ada lafzul jalalah. Nah, ini dinamakan dengan lafzul jalalah tafkhimun mufakkamun. Jadi cara bacanya tebal karena sebelum lafzul jalalah itu ada harokat fathah ya. Wallah. Jadi ujung lidahnya ya diangkat semua sisi ke langit, menempel di langit. Sempurnakan huruf lam dulu baru dilepas ya. Wallah. Jadi cara bacanya itu ditebalkan lamnya. Kemudian hu dibaca pendek, mu-nya dibaca pendek. Hai di sini ada ya sukun sebelumnya berharakat kisra. Ya, ini dinamakan dengan mad tabi'i. Cara bacanya dipanjangkan 2 harakat saja. Kemudian tumbi. Ya, di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ba. Ya, tanwin bertemu dengan huruf ba dinamakan dengan iqlab ya. Mana iqlab itu membalikkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam bunyi mim. Tumbi. Jadi bukan tunbi ya. Karena tanwinnya itu harokat tanwin sudah dibalikkan ke dalam bunyi mim. Jadi otomatis keluarnya tum ya. Tumbi. Jadi cara bacanya itu ditekan kemudian ditahan karena ini wajib dibaca dengung ya. Ditekan kemudian ditahan suaranya 2 harakat masuk ke dalam huruf bi ya. Tumbi ya. Ini to ini dibaca tebal ya. To. Jadi ini sifatnya qalqalaf. Kalau misalkan kita sukunkan to, cara baca to itu ujung lidahnya semua sisi menempel di gusi bagian atas, gigi seri bagian atas. Tu ya, tebal bacaannya. Kemudian bilka di sini ada alif lam al-qamariyah ya.
karena sesudah alif lam terdapat huruf qamariyah yaitu kaf. Cara bacanya itu jelas bunyi lamnya atau biasa disebut dengan idhar qamariyah ya. Bilka ya, ditekan saja binya langsung masuk ke huruf kaf. Jadi lam itu dibaca ya jelas. Bilka. Kemudian ka dibaca panjang karena di sini ada harokat fathah berdiri ya. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Cara bacanya cukup dipanjangkan 2 harokat saja. Kemudian fi dibaca pendek. Rina, ini makharijul huruf ri ini dibaca tipis ya karena harokatnya kisrah. Kemudian di depan dari itu ada ya sukun dan sesudahnya ada huruf nun yang sudah kita waqaf. Maka di sini sudah 2 huruf yang kita sukunkan. Yang pertama yaitu ya sukun asli, yang kedua nun sukunnya dengan sebab sudah kita waqaf. Maka ini dinamakan dengan mad arid lis sukun. Cara baca mad arid lis sukun ini yaitu dipanjangkan boleh 2, 4 sampai 6 harokat, harus konsisten dengan nafas. Shadaqallahul azim. Taib, cukup sampai sekian pembahasan kita pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.